Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah yang juga alhamdulillah tetap aktif, tetap semangat dalam melakukan tugasnya, yang insya Allah juga nanti ikut bersama-sama kita dalam rangka sosialisasi tentang AKM. Oleh kita semuanya agar nanti bisa dapat melaksanakan tentang bagaimana ikut serta dalam AKM untuk siswa dan untuk guru juga untuk kepala madrasah. Kemudian yang paling Ibu banggakan adalah siswa-siswi yang terpilih yang langsung dari pusat namanya, yang hari ini sengaja kita undang dan sengaja kita adakan sosialisasi agar nantinya anak-anak ibu bisa paham apa itu AKM, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaatnya. Hari inilah akan disampaikan nanti oleh narasumber. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian nanti juga akan sosialisasi ini akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang pertama nanti disampaikan oleh DKM Kurikulum dan juga dari teknik yang memang sudah memahami, sudah mengerti tentang apa itu AKM. Baik Bapak Ibu, guru yang mewakili dan anak-anak ibu yang juga mewakili dari seluruh peserta AKM yang akan kita lakukan dan laksanakan nantinya ada di beberapa tahap. Ini alhamdulillah kamu bisa mewakili dari seluruh siswa yang ada. Kalau tidak silap saya itu ada sekitar 45 dan 50 siswa yang terdiri dari beberapa kelas. Hanya saja ketentuan dalam mengikuti AKM ini itu diperuntukkan untuk kelas 11. Ya Pak Guru ya. Untuk kelas 11. Dan hasil pemetaan dari pusat juga untuk kelas 11. Kenapa kelas 11? Nanti tentunya akan dijelaskan oleh para narasumber. Nah, supaya kita tidak bingung, kemudian supaya kita tidak bagaimana sih AKM itu, apa sih yang dilakukan, untuk apa, itu nanti pasti akan dijelaskan oleh narasumber yang memang sengaja hari ini kita lakukan pertemuan secara Zoom atau secara virtual. Sebenarnya kayaknya ini memang kamu anak-anak ibu semua yang berada di rumah ini memang harus dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi karena memang sekarang masih masih pandemik, ya kan, COVID-19 atau masih gejala ya, masih banyak ya kan, atau wabahnya juga masih ada, maka kita lakukan sosialisasi ini secara virtual, secara Zoom. Maka itu saya berharap anak-anak atau anak-anaknya pada hari ini fokus dalam hal mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya, supaya nanti pada hari hanya kalau tidak silap saya nanti sekitar tanggal 30 Agustus kita itu sudah langsung melakukan simulasi. Hari ini adalah sosialisasi bagaimana simulasi AKM tersebut. Kemudian nanti kalau untuk Dewan Guru atau untuk guru dan kepala madrasah ada juga namanya AMBK. Apa AMBK? Apa semalam? Oh maaf, asesmen. Ya, AMBK, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ini nanti ada pemetaannya kepada
kita semuanya. Begitu juga siswa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak ibu semua, bapak ibu yang ikut ikut Zoom atau virtual hari ini, manfaatkan waktu ada ini, kesempatan ada ini. Maaf, mungkin ya, jadi ibu sekalian, saya mau lihat mana ibunya. Assalamualaikum, anak-anak ibu yang sekitar 50 orang mana ini siswanya, semua nak? Ya Bu. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan anak-anak ibu semuanya. Nah, karena memang kalau saya akan ini merupakan juga pembukaan bagi kamu untuk nantinya bisa mengikuti ujian nasional. Gitu ya Bapak ya. Nah, ini pemetaannya. Bagaimana bisa nggak nanti ikut ujian nasional? Kemudian juga syaratnya. Kalau nggak ikut pemetaan tidak bisa ikut ujian nasional. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita. Nah, jadi anak-anak ibu yang terpilih ini merasa bersyukur bisa mewakili dari kawan-kawan kita semuanya. Begitu juga kepada guru-guru yang mendampingi. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru yang ikut hari ini, jika nanti sudah paham, berarti melanjutkan kembali dan mensosialisasikan kembali kepada teman-teman kita. Ini kan tidak semua ikut, ya kan? Itu juga yang 50 orang. Kamu yang nantinya udah bisa, udah paham bagaimana ikut simulasi tentang ini, maka bagi kamu diharuskan kita berbagi ilmunya kepada kawan-kawan kamu. Nah ini kan satu kelas ya, mewakili kelas tapi khusus kelas 11. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian anak Ibu semuanya, Ibu harapkan kegiatan Zoom hari ini dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, maupun supaya apa yang disampaikan nanti kamu tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya apa sih AKM itu, apa sih AMBK itu. Nah, hari inilah akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Nah, sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang mewakili, yang pendampingan kepada anak-anaknya dan kepada kita semua, diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan nanti tepatnya tanggal 30. Kemudian juga nanti ada sekitar tanggal 27 sampai tanggal 30 September. Itu yang utama. Sudah pasti harus ikut ya Pak Kurang ya. Wajib ikut ya 27 sampai 30 September. Nah, untuk menghadapi kegiatan simulasi yang utama itu, makanya hari ini kita perkenalkan atau disampaikan dulu apa itu AKM, apa manfaatnya. Nah, kemudian kenapa sih mesti ada AKM? Nah, itu hari ini mari sama-sama kita dengarkan, kita ikuti, kata ya semua, supaya nanti pada waktu semuanya tidak bingung-bingung lagi, tidak ragu-ragu lagi, dan kita khusus tercatat karena memang tidak madrasah itu ya. Kita memang terpilih salah satunya dari pusat langsung. Bahwasanya mantrinya ikut AKM ya, asesmen kompetisi, asesmen kompetensi
siswa, ya kan? Jadi sekali lagi saya berharap mari kita ikutin acara ini. Sosialisasi asesmen kompetensi minimum ya. Ini nanti bisa benar-benar ya, bisa benar-benar terjalankan dan bisa benar-benar diikuti dan bisa benar-benar menjadi sampel ya, jadi sampel bagi madrasah kita yang ada di Kota Binjai. Artinya ini memang KKN kita ikut Pak Kuretnya ya, menyampaikan undangannya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita sosialisasikan kembali ya kan, kita berbagi kembali kepada rayon kita. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dari saya. Selamat kepada anak-anak ibu, pada guru yang mewakili pendampingan ini. Mudah-mudahan sosialisasi AKM pada hari ini bisa berjalan lancar, bisa dipahami oleh anak-anak semua, dan mudah-mudahan nanti tanpa langkah tidak kendala ya, tidak kendala dan berhasil AKM dan simulasi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak Ibu semua, diikutin ya, ikutin acara Zoom dan virtual kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dilancarkan dan bisa dipahamkan, dan tanggal 30 kita bisa simulasi. Demikian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi AKM Madrasah Amin Binjai tanggal 25 Agustus dipermudah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan dari Kepala Madrasah yang Negeri Binjai, Bupati Binda, untuk SPDMM. Semoga bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh Ibu tadi mendapatkan ya sebagai bahan masukan bagi anak-anak sekalian untuk lebih paham ya dan mengetahui apa itu asesmen kompetensi minimum dan asesmen nasional ya berbasis komputer. Ya bagaimana anak-anak sekalian masih tetap semangat ya? Iya, alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum di Madrasah Alia Negeri Binjai, Bapak Adi Rahmat SPD, ya, dengan judul materinya AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Jadi betul-betul disimak dan dipahami, dicatat poin-poin terpenting yang disampaikan oleh narasumber. Pada Bapak Adi Rahmat, dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Aur TU yang terhormati, serta peserta TAP, Bapak Ibu guru semuanya, serta Pak pendidik yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini, semoga kita semuanya diberikan kesehatan walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya akan coba berbagi informasi tentang ANBK. Di grup sudah disampaikan bahwa ANBK itu analisis nasional, asesmen nasional berbasis komputer, itu yang dilakukan oleh Puspenja sebagai
kaki tangannya Kemendikbud itu untuk memotret hasil pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi perlu diketahui semua bahwasanya latar belakang adanya AKM ini adalah dengan dihapuskannya UN, ujian nasional berbasis komputer, pemerintah perlu memotret, pemerintah perlu perlu gambaran bagaimana sejauh mana keberhasilan atau tingkat kualitas yang didapatkan atau diraih oleh setiap sekolah, sehingga dengan adanya penghapusan UN itu pemerintah melalui Kemendikbud dan melalui Puspenjar itu mengadakan sebuah program yang namanya ANBK, di mana ANBK ini untuk memotret proses pembelajaran. Nah, siapa yang menjadi peserta ANBK ini itu diambil secara generasi sampling. Artinya generasi sampling itu diambil sampel dari kelas 11. Makanya kalian yang terpilih ini 45 dan cadangan 5 orang disiap-siap. Ini wajib mengikuti. Apa implikasinya jika kalian terpilih tidak mengikuti? Salah satunya nanti kalian terutama yang kelas 12 itu berkaitan nanti dengan LMPT perguruan tinggi nantinya, dan ini akan langsung data tersebut bersangkut paut dengan nantinya untuk kelulusan kemudian ke perguruan tinggi. Jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, apa-apa saja yang kalian harus siapkan untuk persiapan ANBK ini. Jadi ANBK itu turunannya nanti adanya AKM. Jadi AKM itu turunan dari ANBK. Baik, apa saja yang perlu diinformasikan? Saya coba membacakan saja. Materinya sudah di-share di grup. Nah, di sini kita mulai dari apa itu tujuan AKM, kemudian komponen instrumen AKM. Jadi nanti soal-soalnya berbentuk apa? Oke, jadi di sini saya akan coba, kalian bisa lihat di buku saku. Nah, ini AKM di sini bisa tentang AKM. Jadi AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar. Jadi karena kompetensi mendasar yang dinilai nanti cuma 2. 1 literasi, 2 numerasi. Jadi yang diukur cuma 2, tetapi meskipun diukur cuma 2 mendasar itu, tetapi perlu persiapan yang cukup ya, perlu persiapan cukup karena soal-soalnya itu agak sedikit berbeda dengan yang kebiasaan yang kalian lakukan di sekolah. Kalau biasanya misalnya di sekolah pilihan ganda, misalnya ibu kota Jakarta adalah misalnya untuk soal SD nih. Ibu kota Jakarta misalnya apa? Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Ibu kota Indonesia adalah apa misalnya? Nah, itu misalnya contoh soal seperti itu biasanya. Hanya ada pilihan ganda, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Tetapi nanti di soal AKM itu ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada ada esainya juga, kemudian ada beragam jenis pola penilaiannya. Jadi makanya perlu dibiasakan dari sekarang supaya kalian terbiasa nanti pas sosialisasi. Jadi nanti ada beberapa tahap yang akan kalian lakukan. Yang pertama itu tahap sosialisasi. Sosialisasinya itu untuk membinjai itu tanggal 30 ya. Jadi sosialisasi intinya apa? Kalian nanti akan mengerjakan soal-soal, itu masih tahap sosialisasi. Sedangkan pelaksanaannya nanti kalian di bulan September. Nanti untuk tanggalnya kita akan coba share. Jadi nanti ada dua yang perlu kalian siapkan, yaitu tentang soal literasi dan yang kedua tentang soal numerasi. Jadi ada di jadwal itu ada 2 hari. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kalian di sekolah dengan dipandu oleh
para operator dan teknisi yang ada. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Nah, itu. Jadi literasinya seperti apa? Literasinya nanti di sini literasi membacanya dimulai dari kemampuan C1, C2, C3, C4, dan C5 serta C6. Jadi meskipun literasi soal literasi di sini, tapi kalian juga perlu analisisnya, perlu C3-nya. Meskipun di situ soal literasi, nanti soal-soalnya rata-rata berbasis PISA, soal-soal PISA. Jadi rata-rata soal dari C3 ke atas. Kemudian apa yang kedua? Hari kedua nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi ya. Nanti konsepnya ada konsep apa saja di dalamnya itu. Ada prosedural, faktual, kemudian ada juga menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soalnya itu lebih kompleks. Pokoknya harus dibiasakan dari sekarang, harus latihan, sering-sering latihan dari sekarang. Sebab kalau misalnya tidak terbiasa dari sekarang, kalian nanti akan kaku manakala ketika sosialisasi maupun nanti pas aslinya di ANBK. Nah, setelah nanti kalian yang terpilih itu nanti mengerjakan ANBK itu, nanti kalian akan dibagi menjadi 4 grade. Ada grade pertama, apakah kalian nanti masuk di grade pertama, grade kedua, grade ketiga, grade keempat. Nah, grade-grade itu nanti sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan masukan buat sekolah. Nah, itulah salah satu mungkin secara garis besar kenapa adanya ANBK ini, asesmen nasional ini. Jadi tujuan akhirnya itu nanti memberikan gambaran sampel yang diambil itu dari misalnya 45 atau dari 50 itu berapa persen grade 1, berapa persen grade 2, berapa persen grade 3, berapa persen grade 4. Nah, hasil-hasil tersebut jadi masukan buat sekolah, kemudian juga jadi masukan buat Puspenjar, Kemendikbud atau Kementerian Agama seperti itu. Gambaran secara umumnya. Baik, akan saya coba lanjutkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tujuan AKM itu adalah mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Nah, meskipun di kurikulum darurat itu, di kurikulum darurat kan ada namanya tidak semua KD itu mesti tercapai, tidak semua KD itu mesti dibereskan. Nah, meskipun demikian, ada beberapa KD esensial yang perlu disiapkan, yang perlu dicapai. Kompetensi misalnya kalau di bahasa Arab misalnya peserta didik wajib paham isim, paham fiil dan sebagainya, itu disebut dengan KD esensial. Begitupun di mata pelajaran yang lain itu ada KD esensial. Nah, AKM ini adalah nanti memotret hasil yang sudah dicapai kalian. Misalnya untuk kelas 10-nya kan kalian udah kelas 10 tuh udah diselesaikan nih. Berapa KD nanti capaian kalian yang udah dipahami, berapa materi yang udah dipahami, sehingga kalian nanti dipotret hasil belajarnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada konten mata pelajaran, kemudian ada kompetensi dasar. Jadi kan misalnya ada bahasa Arab nih, bahasa Arab. Nah, setiap bahasa Arab KD-nya itu ada berapa? Misalnya semester 1 ada 10, ada 6 atau dan sebagainya. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki KD atau kompetensi dasar yang berbeda-beda. Nah, di kurikulum darurat itu karena kita darurat, jadi tidak mesti seluruh KD itu tercapai. Meskipun tidak mesti seluruh tercapai, tapi harus ada KD esensial. KD esensial itu yang betul-betul harus diajarkan, mau tidak mau wajibul kudus seperti itu. Meskipun dalam pandemi, nah itu disebut dengan KD esensial. Nah, dari KD esensial tersebut nanti diambil yaitu tentang literasi membaca dan numerasi. Itulah yang nanti akan diujikan kepada kalian yang terpilih. Jadi dari KD-KD esensial, KD-KD yang udah dipelajari itu, KD-KD yang udah diberikan kepada kalian itu cuman akan diukur 2, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi.
Nanti literasi membaca seperti apa? Tadi udah dijelaskan bahwa literasi membacanya itu bisa dari C1 mengingat, kemudian C2 memahami, C3 aplikasi, C4 evaluasi, kemudian C5 membandingkan, dan C6 treat atau membuat. Nah, dari literasi membacanya juga bergrade-grade. Cuman rata-rata nanti soalnya itu mulai dari C3. C3 itu ya rata-rata nantinya biasanya evaluasi. Bisa nanti kita lihat soal-soalnya seperti apa. Jadi hari ini di sosialisasi ini kita akan lihat seperti apa soalnya, kemudian nanti simulasinya seperti apa sebelum nanti simulasi pas tanggal 30. Nanti akan kalian coba latihan soal di yang sudah disiapkan. Oke. Nah, ini komponen instrumen AKM. Ya, tadi ada dua ya, ada dua. Satu literasi membaca, dua numerasi. Nah, konten pada literasi membaca itu ada dibedakan dalam dua kelompok, ada teks informasi dan teks fiksi. Jadi nanti dalam bacanya itu ada berupa teks informasi yang nyata maupun yang fiksi. Fiksi itu tidak nyata, nanti bisa berupa dongeng atau cerita dan sebagainya dalam teksnya itu. Jadi teksnya lumayan panjang-panjang, makanya perlu dibiasakan dari sekarang. Nah, adapun di sini pada soal numerasinya apa saja materinya? Itu materi pengukuran, kemudian geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Nah, inilah materi yang akan kalian harus siapkan. Jadi untuk membacanya sekali lagi nanti teksnya itu teks informasi nyata dan teks fiksi atau tidak nyata, cerita dan sebagainya. Kemudian untuk numerasinya itu materi bilangan, kemudian pengukuran, geometri, data, ketidakpastian, serta aljabar. Dalam konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti bisa dilihat di contohnya ya. Oke. Nah, ini level-level tadi, level literasi membacanya ya, dimulai dari pemahaman, penerapan, penelaran. Jadi ada 3 tingkatan. Dari pemahaman, penerapan, dari pemaham itu mulai dari C1 dan C2, penerapan mulai dari C3, kalau penalaran mulai dari C4, C5, C6. Nah, di sini jadi kalian harus terbiasa juga dengan ini nih, nanti materinya. Oke, selanjutnya, nah ini komponen AKM-nya. Jadi dalam AKM-nya itu ada literasinya apa aja, kontennya. Jadi secara konten itu ada 2, ada teks informasi, kemudian ada teks fiksi nanti di soal-soalnya itu. Jadi kalian udah bisa bayangkan sekarang, oh nanti soal-soalnya itu teksnya itu teks informasi, misalnya tentang Jakarta nih, Jakarta itu misalnya gimana dan sebagainya, informasi dan sebagainya. Nah, kalian nanti mungkin untuk soal-soalnya udah sering kalian bisa lihat di soal bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu, bahasa Inggris yang teksnya ada teks informasi. Kemudian teks fiksi di sini tentang pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, melakukan perenungan membaca dan sebagainya. Nah, itu yang literasinya. Kemudian untuk konten yang numerasinya itu mulai dari bilangan, pengukuran, geometri dan sebagainya. Itu secara konten. Nah, selanjutnya gimana kalau secara proses berpikirnya? Nanti secara konten nih, secara soal bentuk soalnya. Nah, sekarang gimana nih proses kognitifnya berpikir kalian? Jadi nanti ketika udah kalian disajikan sebuah cerita, bacaan, baik itu fiksi maupun non fiksi tadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dituntut untuk proses kognitifnya, pikirnya, yaitu 1, mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana tersebut. Itu C1, C2 ya. Kemudian, nah ketika misalnya yang interpretasi dan integrasi,
kalian memahami proses tersurat maupun tersirat. Ini udah level berpikir kalian itu udah udah mulai ke C3. C3 itu ya udah mulai naik prosesnya. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, di sini juga udah proses kognitif kalian di sini udah mulai inilah. Jadi tidak misalnya contoh misalnya ada sebuah teks panjang dan sebagainya. Di situ ada pertanyaan, tapi pertanyaannya jawabannya nggak ada di teks. Itu contoh. Tapi kalian misalnya coba memproses cari jawaban dengan apa yang kalian pahami dari teks tersebut secara tersirat maupun tersurat. Nah, untuk numerasinya itu pemahaman ya, fakta, prosedural dan sebagainya. Jadi tingkatnya juga naik, ada C1, C2, kemudian C3 ini penerapan. Kemudian penalaran, jadi soal-soalnya itu udah bentuk penalaran. Kemudian udah bentuk, pokoknya udah nantilah bervariasi soal-soalnya. Nah, untuk konteksnya di sini ada personal, sosial budaya, saintifik, baik itu yang literasi, yang numerasi juga sama ya. Oke, itu kurang lebih konteksnya. Nah, gimana contoh soalnya? Tadi kan secara strukturnya udah dijelaskan tuh. Ada misalnya ada konteksnya, ada secara konteks, ada secara proses kognitif, dan ada secara konten. Sekarang kita lihat langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini contoh soalnya. Ini misalnya contoh soal literasi membaca ya. Contoh soal kelima di sini disajikan sebuah bacaan dan sebagainya, panjang ya. Kalian nanti bisa dilihat. Kemudian nanti pertanyaannya. Nah, ini bentuk pertanyaan nih, salah satu bentuk pertanyaan. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Mungkin misalnya kalau ini udah soalnya kalian nanti di jawabannya nih, tinggal centang ya. Kalau misalnya pernyataan satu sesuai, tinggal centang sesuai. Kalau tidak sesuai, centang. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kedua orang tua bersahabat dalam kondisi marah maupun susah, ini juga apakah sesuai dengan teks atau tidak sesuai. Jadi kalian tinggal contek, mungkin ini udah terbiasa soal seperti ini ya. Udah terbiasa juga mengerjakan. Kemudian ini pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Apakah sesuai dengan teks yang literasi di atas atau tidak? Kalau sesuai contreng nanti disesuai, kalau tidak sesuai contrengnya tidak sesuai. Ini juga kalian sudah terbiasa. Kemudian, nah ini tipe soal yang kedua. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simbolan dari teks. Nah, biasanya kalau misalnya di pilihan, ini salah satu contoh pilihan kompleks ya. Jadi kalian lebih dari jawabannya lebih dari satu. Misalnya ada dalam nomor 2 itu misalnya ada jawabannya misalnya hanya ini betul contreng, ini betul contreng, ini misalnya tidak sesuai, tidak usah dicontreng. Nah, contoh pilihan kompleks itu seperti itu. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Kemudian kita lihat cermati contoh pantun berikut nih. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Nah, ini nyambung juga dengan teks sebelumnya. Sesuai atau tidak sesuai. Jadi jawabannya berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabannya. Nanti kalian berikan alasannya. Nanti ditulis ketika nanti di berbasis komputer, itu nanti ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Singkat, padat, dan jelas. Kemudian contoh soal kelas 8 ini. Oke, ini ada sebuah masih soal literasi. Ada penelitian ilmiah ya. Ini soal literasinya. Oke. Nah, di sini pertanyaan ini mungkin kalian udah terbiasa. Ini karena level SD. Ya, ini udah terbiasa.
Oke, nanti kita lihat yang level SMA ya. Ini juga bacaan di atas berjudul, ini masih level SD. Udah soalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini soal numerasi tingkat SD ya. Ada sebuah kasus. Ini numerasi tingkat SD, ada sebuah kasus dan sebagainya. Oke. Nah, ini berapa gramka dan sebagainya, ini kalian juga udah paham ya, udah bisa. Ini udah bisa, saya yakin udah bisa soalnya ini yang masih yang tingkat SD. Kita nanti lihat yang tingkat. Nah, ini bentuk soal yang lain nih. Oke. Nah, ini bentuk yang jawaban benar salah, ini harus besar diskon di toko B dan sebagainya. Ini nanti dicontrengnya seperti ini. Jadi satu jawaban itu ada satu soal itu ada beberapa jawaban ya. Tapi ini masih level SD. Kalau yang level SMA-nya nanti kalian bisa lihat ya, lebih kompleks soalnya dari yang ini. Tetapi level-levelnya kurang lebih. Nah, tentukan setiap pertanyaan berikut benar ataukah salah. Ini nyambung di data sebelumnya. Jadi ada sebuah data dan jawabannya apakah kalian nanti perlu penganalisis. Makanya harus sering-sering latihan. Oke, hari ini kita akan coba latihan ya. Ini masih kelas. Nah, ini kelas udah SMP nih. SMP dan SMA. Catatan terkait contoh soal numerasi. Ini bisa dilihat juga ya. Nanti kita langsung ke latihan. Oke. Ini contoh juga. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi pertanyaannya, bagaimana hasil AKM dilaporkan? Nah, nanti yang 50 orang itu atau yang 45 orang itu, 45 yang itunya cadangannya 5. Nanti ada 4 grade. 4 grade kalian itu di posisi mana setelah mengerjakan AKM itu akan ada 4 grade. Jadi apakah grade yang pertama, grade yang kedua, grade ketiga atau grade keempat? Grade yang pertama itu ini nih itunya. 1 perlu intervensi khusus. Jadi nanti kalian misalnya setelah mengerjakan soal AKM baik itu literasi dan numerasi, kalian nanti ada reportnya langsung. Apakah kalian masuk grade 1? Kalau grade 1 berarti ini di sini. Di intervensi khusus. Kalau grade 2 dasar. Oh, berarti grade 2 dasar. Kalau grade 3 nanti cakap. Kalau misalnya grade 4 itu kalian di tingkat mahir. Nah, grade-grade inilah nanti yang akan dilaporkan baik ke tingkat sekolah maupun ke tingkat madrasah. Oke, baik di tingkat sekolah maupun madrasah maupun nanti dilaporkan ke tingkat pusat ya, kementerian. Nah, bagaimana nanti tindak lanjut dari literasi ini? Misalnya kalau perlu intervensi khusus, misalnya belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat intervensi sederhana dan sebagainya. Nanti setelah kalian tahu misalnya di posisi grade 1K, grade 2, grade 3, grade 4, nanti akan ada semacam tindakan, baik itu dari bukan tindakan ya, informasi yang akan tindak lanjuti lah seperti itu. Nah, pemanfaatannya buat apa? Pemanfaatan hasil AKM yaitu implikasinya pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi setelah nanti kalian tahu di grade 1K, grade 2, grade 3 dan grade 4 nanti dilaporkan. Sekali lagi nanti dilaporkan ke pihak sekolah maupun madrasah maupun nanti ke kementerian. Oh, ini loh misalnya Mandinjay, ini grade 1-nya berapa orang, grade 2-nya berapa orang, grade 3-nya berapa orang, grade 4-nya berapa orang, sehingga ada akan tindak lanjut dari AKM ini. Oke. Nah, ini nanti apa yang kalau misalnya grade 1 apa yang perlu diberikan tindakan seperti apa dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi gambaran secara umumnya kurang lebih seperti itu.
kita sebelum lanjut ke latihan, mencoba latihan, kira-kira apa yang tadi dipaparkan, apakah dapat dipahami atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Mohon infonya dulu ya sebelum dilanjutkan. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan ke latihan soalnya? Jadi ini masih sosialisasi ya, masih sosialisasi dan simulasinya insya Allah tanggal 30. Simulasi tanggal 30, kemudian nanti pelaksanaan aslinya itu bulan September. Tanggalnya nanti akan ditampilkan. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah dipahami atau terlalu cepat? Apakah cukup jelas atau tidak jelas? Atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Silakan, saya minta infonya dulu. Mohon share materinya. Materinya sudah ada di grup ya, atau nanti kita share kembali. Suaranya hilang timbul kah? Halo? Apakah dapat dilanjut atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Halo? Halo semuanya? Apakah dilanjut atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya kasih kesempatan. Silakan dari yang lain. Di sini ada Naila, ada Saidatul Umniyah, ada sini Anissa, ada Olivia, ada nanti absensi diisi ya. Lanjut Pak, oke Regilta. Jadi suara saya udah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Boleh kalian tulis di komen atau langsung berbicara. Jelas suaranya Pak. Jelas Pak. Jelas Pak ya? suaranya. Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Oke, baik. Saya akan coba share screen. Nih, kita latihan. Kalian boleh buka. Sekarang kita latihan ke ini. Kalian boleh buka namanya Puspenjar Kemendikbud atau AKM Puspenjar. Atau ayo coba AKM atau gini aja. Kalian buka nih alamat yang di tertera di situ di atas. Ini nih. Puspenjar .kemdikbud.go.id /AKM ya. Ada yang sudah membuka? Baik. Ada yang sudah membuka? Sudah Pak. Oke, kalau sudah membuka, silakan nanti kalian di sebelah pojok kanan, di sini pojok kanan bawah ini ada nih, pojok kanan ada ayo coba AKM. Kita coba klik ayo coba AKM ya. Oke, semoga lancar jaringannya. Nah, di sini kalian nanti akan disajikan ke soal ada jenjang ya. Kalian pilih dulu jenjangnya. Silakan klik jenjang SMA atau garis miring MA, SMK paket C, kemudian lanjutkan. Nah, di sini silakan kalian tuliskan email secara acak pun nggak apa-apa ya. Email secara acak pun nggak apa-apa. Misalnya, ini email saya nih. Bahasa Arab @gmail. Kemudian passwordnya bebas aja, kalian misalnya bebas. Oke, ini hanya ini aja, hanya simulasi aja. Nah, setelah
setelah nuliskan email, kemudian password, tinggal klik login ya. Nah, ini bisa disimpan. Di sebelah kiri ada token ya. Tokennya kalian boleh blok, kemudian klik kanan, copy ya. Oke, sekali lagi. Ketika udah masuk ke sini, blok tokennya, kemudian copy ya. Setelah di copy, kemudian kalian nanti masuk ke sini. Nah, tekan dulu di sini informasinya. Misalnya kode nick-nya, kalian misalnya nick-nya nama peserta, misalnya nick-nya berapa nih? Nick-nya misalnya 320, kalian di ini otomatis, kemudian laki-laki, referensi. Ketika nama pesertanya, namanya misalnya Ade Rahmat, tanggal lahirnya misalnya, ini tanggal lahir nih. Misalnya tanggal lahir, kita tuliskan tanggal lahir. Misalnya di sini tahun 90 misalnya ya. Oke. Kemudian ketikkan token di sini. Nah, ini bisa di copy sini dari atas kiri, copy. Kemudian dipastekan di sini. Oke. Sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Oke, baik. Setelah token di sini, kemudian submit ya. Submit. Nah, di sini akan ada muncul keterangan konfirmasi tes. Misalnya tesnya waktu tes tanggal sekian, tanggal 25 bulan Agustus pukul 11 misalnya, waktunya 60 menit. Tinggal konfirmasi. Nah, ini hanya simulasi ya. Adapun nanti tampilan aslinya ya kurang lebih seperti ini, cuman nanti disesuaikan dengan aplikasi Puspenjarnya. Ini tapi kurang lebih seperti inilah. Oke, kita coba mulai. Nah, ini soalnya. Ini soal tentang literasi. Di atasnya ada literasi. Oke, soal literasi. Di sini disajikan UMKM Menopang Ekonomi Indonesia. Di sini ada datanya, ada data, kemudian ada literasinya dan sebagainya. Nah, ini. Nah, soalnya lihat tingkat MA. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik misalnya tiap pernyataan berikut. Nah, jadi jawabannya ini banyak sekali. Jadi satu soal itu kalian misalnya pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Apakah benar? Kalau benar checklist, kalau misalnya salah ya di kolom salah. Jadi harus sesuai dengan teks yang di atas. Oke, ini misalnya jawabannya gini aja ya. Misalnya ini ininya hanya ininya aja. Nanti di aslinya nanti kalian harus benar-benar benar. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, klik ini ragu-ragu. Kalau misalnya udah yakin ya lanjutkan saja. Kalau nanti ragu-ragu nanti tampilan kuning ya, kuning belum hijau. Nah, sebelum dilanjut di sini ada daftar soal ya, ada daftar soal. Pojok kanan atas nanti kalian ada daftar soal, kemudian ada sisa waktu, ada informasi soal. Jadi misalnya daftar soalnya bisa kalian muncul, tetapi nanti di aplikasi kemungkinan besar kalian tidak bisa buka aplikasi apapun selain hanya soal ini aja. Jadi aplikasi Puspenjar itu ketika nanti di aslinya kalian pas aslinya mengerjakan soal AKM ini, kalian ketika udah masuk ke aplikasi, kalian tidak bisa membuka aplikasi apapun kecuali aplikasi AKM tersebut, atau kecuali hanya aplikasi itu aja. Oke, cuman di sini kita masih simulasi, diberikan akses, bisa kalian bisa sambil buka WA, bisa sambil misalnya buka aplikasi yang lain dan sebagainya. Tetapi nanti di aslinya tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Oke, itu informasi ya. Kemudian nanti pastikan kalian di kolom-kolom ini udah nama sesuai nama kalian, misalnya udah Ade Rahmat, ininya datanya nanti dikasih akunnya ya, ada akunnya nanti dibagi oleh Bank Depri, oleh Bank Depri nanti dibagi kartunya, dan ini harus sesuai, misalnya nama kalian harus sesuai nama kalian, kemudian nomornya juga harus sesuai dan sebagainya.
Oke, ini kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, tipe soal contoh yang kedua misalnya ini mungkin terbiasa kalian udah bisa. UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha karena ini bisa ya, kalian tinggal proses berpikir aja. Ini udah soal terbiasa. Oke, kita lanjut. Misalnya jawabnya itu. Nah, ini juga udah berikan tanda checklist. Ini kita checklist. Oke. Ini, nah nanti misalnya kalau ini kalian masih ragu-ragu nih, misalnya boleh klik ragu-ragu, maka nanti di sini, di daftar soal nanti ada yang bacaan kuning. Nah kuning ini. Jadi kalau misalnya kuning ini, nanti artinya kalian masih ragu-ragu itu, apakah benar dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya udah dieksekusi itu jawabannya, atau misalnya kalian belum mengerjakan, ini bukan kuning lagi. Oke. Ini misalnya kita anggap ragu-ragu ya, 1. Oke, ini. Nah, kemudian untuk esainya jadi ada seperti ini. Dari informasi tersedia, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dalam usaha UKM. Nah, bisa kalian di sini langsung isi. Jadi nanti ketika pelaksanaan ANBK harus dipastikan keyboardnya juga berjalan. Jadi yang harus dipastikan keyboard berjalan, kemudian mouse-nya juga berjalan. Nah itu sebab nanti ada soal isian yang perlu kalian isi. Ini bisa langsung di sini, misalnya nih jawabannya ini misalnya SSSS atau misalnya bla 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 ini jawabannya. Setelah itu langsung ke soal selanjutnya nih. Nah di sini ada satu jawaban untuk memasangkan. Jadi tipe-tipenya tidak hanya pilihan ganda saja, pilihan ganda kompleks. Misalnya ini nih, pasangkanlah angka yang ada di lajur kiri dengan perkembangan pajak penghasilan yang ada di lajur kanan. Misalnya tahun 2014, ini misalnya pasangkan dengan ini. Nah, ini contohnya. Kemudian 2015 dengan ini, 2016 dengan ini. Kemudian ini misalnya dengan ini. Nah, ini tipe-tipe ngejawabnya seperti itu ya. Jadi nggak hanya ngejawab satu aja. Ini harus terisi semuanya. Oke. Itu jawaban kalian. Kemudian soal ini juga bisa diganti nantinya, ganti jawaban. Soal berikutnya. Soal berikutnya di sini. Nah, ini esai. Berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang bla 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 bla. Apakah pernyataan tersebut dapat dikatakan akurat? Nah, ini pendapat kalian. Misalnya ini jawaban kalian nih, ditulis di sini, tulis, oke. Setelah itu lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini juga esai ditulis ya jawabannya, sudah bisa. Kemudian ini juga, nah ini udah terbiasa jawaban seperti ini ya. Kalau misalnya hanya satu jawaban, kalian udah terbiasa. Nanti kita lihat yang dua atau lebih jawaban. Ini juga udah bisa, tinggal diketikkan saja. Oke, ini juga udah bisa. Nah, ini seperti tipe yang kemarin, yang tadi, misalnya ini disambung-sambungkan. Ini harus terisi ya, semuanya harus terisi. Oke. Kemudian, nah ini. Apakah sesuai, tidak sesuai, ini contohnya misalnya ya. Oke, ini satu soal, banyak sekali ya. Ini masih yang literasi. Oke, ini misalnya ini udah terbiasa, udah bisa kita. Nah, contoh yang pilihan jawaban kompleks ini seperti ini. Jadi ada beberapa jawaban dalam satu soal itu. Misalnya pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin? Ketakutan, ragu-ragu, khawatir, marah. Nah ini bisa lebih dari satu jawaban. Jadi kalian di sini harus hati-hati nanti barangkali ada jawaban pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks itu pilihan yang jawabannya lebih dari satu. Contohnya ini seperti ini. Misalnya hanya ini aja jawabannya, atau misalnya bisa gini, atau bisa satu, atau bisa semuanya. Nah, ini disebut dengan pilihan ganda kompleks. Jadi, kenapa mesti dibiasakan dari sekarang? Supaya kalian misalnya kan terbiasa kita hanya mengerjakan satu saja. Ini. Misalnya gini. Nah, gini kan.
karena udah terbiasa satu kalian, sehingga ini merugikan nantinya kalian ya, merugikan kalian. Jadi nanti harus benar-benar dipahami untuk jawaban-jawaban yang pilihan ganda kompleks. Kalau sekarang udah terbiasa, oh ini dalam tipe AKM itu nanti jawabannya akan ada yang gini, akan ada yang gini dan sebagainya, sehingga tidak merugikan kalian semuanya. Oke, selanjutnya ini juga esai udah bisa, saya kira udah bisa. Ini jawaban pilihan ganda biasa. Ini pilihan ganda biasa, tinggal cari yang tepatnya. Kemudian ini, nah ini yang kompleks, ini yang ini nih. Kompleks itu yang bisa jawabannya bisa lebih dari satu. Apakah 3 jawaban ini, atau misalnya 4, atau 5, atau hanya 2. Nanti di kalian dicoba ya. Nah, kemudian ini bisa lebih dari 3 nih. Menepis, lara, mendamaikan bisa penglihatan, atau apa, sepasang telingaku misalnya pendengaran, dengan mata berarti penglihatan, sama perasaan, kayak gini nih. Menitus sara, mendamaikan hati dan menyejukkan, itu masuknya apakah ke penglihatan, perasaan, atau pendengaran. Ini juga kalian lihat di soal ya. Soal berikutnya nih. Nah, ini jawaban singkat, saya rasa udah bisa. Ini menjodohkan juga, tinggal kalian coba ya, udah bisa ya. Oke. Kemudian ini udah bisa, kita skip saja. Nah, setelah sudah selesai, nanti akan ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol tes, kemudian selesai tes. Nanti klik aja di sini. Oke, nah nanti akan keluar review jawabannya. Ini nanti bisa diunduh ya. Ini bisa diunduh hasilnya. Tetapi nanti dalam aslinya, walau alam ya, apakah nanti dalam aslinya bisa diunduh atau enggak. Tapi seperti yang sudah-sudah, biasanya yang hasilnya itu, kalau yang hasilnya tidak diberikan akses untuk mengunduh. Tapi nanti lihat perkembangan. Oke, nah itu kurang lebih seperti itu. Itu soal tentang literasi. Nah, sekarang bagaimana soal tentang numerasi? Kalau misalnya literasi yang sebelah kirinya, yang numerasinya ini kita klik ya, kita ke paket dulu, kemudian klik yang numerasi. Oke, klik yang numerasi, kemudian lanjutkan. Nah, ini juga sama, ininya misalnya tulis lagi bahasa Arab. Login. Di sini keluar tokennya. Tinggal kopikan, ini isikan namanya Ade Rahmat. Kemudian tanggal lahirnya misalnya ini, tahunnya sama. Kemudian ketikkan tokennya ini ya. Oke, ini yang numerasi. Nah, oke, kita kerjakan. Nah, ini numerasi itu lebih wow daripada soal-soal matematik biasanya. Ini kurang lebih lah contohnya seperti ini. Ini kalian mungkin udah terbiasa dengan jawaban yang seperti ini. Ini juga, yang ini kita anggap udah bisa. Ini tinggal dijawab ya. Nah, ini benar, misalnya benar. Galih bentar ya, Galih. Oke. Oke, Galih ada pertanyaan, Galih, bentar ya. Oke, ini misalnya oke, kita coba jawab ini nih. Oke. Ini jawaban kompleks nih. Oke, ini bisa benar salah, misalnya ini. Oke, misalnya kita lanjut. Ini juga.
Oke, kemudian ini jawabannya. Ini esai ya, bisa ya. Oke, nah ini setelah selesai nanti kalian akan ada selesai sama. Kemudian nanti tinggal unduh ya, unduh hasilnya. Nah, kurang lebih simulasinya seperti itu. Kalian silakan bisa dicoba dengan catatan masuk ke sini, masuk ke Puspenjar ya, Puspenjar Kemdikbud atau AKM Puspenjar. Nanti kalian silakan coba, itu bisa dicoba di rumah dimanapun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Selanjutnya nanti secara teknis oleh Bang Depri barangkali berbagi informasi secara teknisnya dalam pelaksanaannya. Baik, sebelum dilanjutkan ke Bang Depri, kita buka dulu sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham, dipersilakan ya. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang, tadi siapa Gali bertanya ya? Mau bertanya Gali? Enggak Pak, enggak. Tadi kepencet Pak, sorry. Oh iya, Sapira mau bertanya, Sapira? Sapira Ajahra? Ahmad Fadil, itu siapa ya? Ahmad Fadil, kalau bisa fotonya foto itu ya. Iya Pak, ya Pak. Itu siapa, Adik? Enggak, itu Mimi Pak. Oh, Mimi. Ya. Untuk sesi dokumentasi nanti dibuka videonya ya. Untuk dokumentasi silakan dibuka videonya sejenak buat dokumentasi. Silakan sambil nunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham. Sebelum nanti informasi secara teknis yang akan disampaikan oleh Bang Depri. Adakah yang mau ditanyakan? Untuk jadwal pelaksanaan ya, jadwal pelaksanaan itu simulasi tanggal ini sudah di-share di grup wali kelas. Simulasi EMA itu kita ngambil tanggal 30 Agustus ya, 30 Agustus. Itu hari Senin ya. Simulasi asesmen nasional gelombang 2. Nah, adapun nanti pelaksanaan asesmennya itu setelah simulasi nanti ada gladi bersih. Gladi bersih itu dilaksanakan pada tanggal sekitar 17 sampai maaf. Gladinya ya nanti informasikan lagi. Gladinya pada tanggal sekitar 6 sampai 9 September ya. Dan pelaksanaan AN-nya, asesmennya yaitu pada tanggal 27 sampai 30 September ya, kurang lebih. Nanti informasi ini akan disampaikan oleh wali kelas atau di grup ANBK. Oke, mungkin itu ya tentang informasi AKM, dan selanjutnya buat secara teknisnya barangkali akan disampaikan langsung oleh Bang Depri. Sambil nunggu Bang Depri, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ada Naila Agustini. Sosialisasi tanggal 30. Ya. Bukan simulasi. Ya, simulasi tanggal 30. Ya. Nanti ada gladinya juga. Bang Depri, apakah silakan, ada yang mau ditanyakan? Siti Anissa mau bertanya. Najwa, Salwa, Rafa, Nadia, Olga, M. Arfan, Ridho, Mandarin, Iwan, Pandey, Gali, Anissa, Safira, Atika, M. Adit, Najla,
Risa. Absensi sudah di-share di kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya selaku wali kelas 11 Mia 4 mau bertanya Pak Ade. Iya. Itu yang Bapak setu kan nama-namanya diacak ya kan? Betul. Jadi berarti keputusan semua kelas 11 yang mengikuti asli ini. Semua kelas Iya, 11. kelas 11 betul. Jadi pakai daftar tunggu lah ya bagian. Berarti satu ini menjawabnya di rumah atau di sekolah? Apanya? Ujiannya nih Pak. Ujiannya di sekolah, ujian sekolah. Nanti untuk teknisnya disampaikan oleh Bang Devi ya. Gitu. Kemudian dalam asesmen ini kelas 11 saja. Kemudian ya, tambah lagi aja. Guru juga ikut. Guru ikut juga Pak. Ya, nanti untuk guru ada isian, kolom isian yang dilakukan guru. Jadi setelah peserta didiknya nanti ada kolom isian guru. Nah, Bang Depri udah siap. Dipersilakan untuk memberikan gambaran secara umum, secara teknisnya pelaksanaannya. Kami persilakan Bang Depri. Ada lagi Bu Hajah Koja pertanyaannya? Ya, kami persilakan. Jadi ada 3 diuji ya Pak ya? Kenapa? Ada 3 yang diuji ya, literasi, kemudian ada 2. Numerasi. Ya. Literasi sama numerasi. Literasi dan numerasi. Itu pakai gelombang Pak, ujiannya anak-anak. Iya, ada gelombangnya. Nanti untuk teknis kartunya, kemudian teknis pelaksananya akan disampaikan oleh Bang Depri. Jadi mulai startnya tanggal berapa tadi? 27 atau 30 Agustus Pak? Untuk sosialisasi ya, simulasinya tanggal 30 ya. Kita ngambil yang tanggal 30. Tapi simulasi itu tidak mesti juga oleh peserta didiknya, nanti akan dijelaskan oleh Bang Depri. Ya. Kami persilakan Bang Depri. Oke, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Adi udah banyak menjelaskan tentang AKM dan ANBK ini. Jadi saya menyampaikan secara singkat saja. Anak-anak sekalian kan pernah udah ikut di MTS atau SMP yang namanya UNBK kan? Sudah Pak. Lebih kurang teknisnya. Mirip seperti itu. Ya ini dulu, sudah sampai sini saya. Mirip kayak gitulah dia pelaksanaannya. Kalau bisa nanti untuk hariannya bagi siswa yang memiliki laptop boleh dibawa ke sekolah untuk diinstal aplikasinya dan tidak akan mengganggu dokumen yang ada di dalam. Kalau ada yang punya laptop, nanti kita kabarkan kapan bisa dibawa, akan diinstal. Nanti karena jumlah komputer di ruangan lab komputer kayaknya tidak memadai untuk semua. Ya betul kan Pak Di? Jadi bagi anak-anak yang punya laptop silahkan saja, nanti di data di grup nanti kita sampaikan bahwasanya anak-anak UNBK dilakukan secara online seperti ujian UNBK mekanismenya. Nanti kita bagikan kartunya sampai sekarang belum bisa di-download Pak Adi, belum ada, masih kosong.
Nah, jadi tadi saya baru cek di websitenya, kartu belum bisa di-download. Dan kita masih menunggu dari pusat. Kalau kartu sudah bisa di-download, nanti kita bagikan. Untuk simulasinya, menurut saya itu tidak wajib diikuti sama siswa. Tapi alangkah baiknya ada beberapa perwakilan siswa yang juga ikut. Betul Pak Kurep? Ya, betul. Jadi itu bagaimana Pak Kurep mekanismenya kalau siswa yang ikut itu kita pilih secara acak atau kita tentukan? Mungkin nanti dikomunikasikan kembali mungkin. Jadi kalau anak-anak sekalian mau latihan seperti yang disampaikan Pak Kurep tadi, bisa di website Pusmenjar tadi. Begitulah soalnya nanti. Pak Depri. Oh, Edir. Perwakilan sekretaris saja. Sekretaris. Udah ketua kelas. Oh, boleh. Nanti kita bicarakan lagi. Nanti kita sampaikan di grup. Tanggal 30 itu siapa aja yang bisa hadir ke sekolah. Soalnya kalau semua pun, Bu, ini lagi, kita kalau Bu, lagi PPKM kan. Iya, makanya mewakili aja dari setiap kelas seperti itu. Supaya apa kan? Boleh. Nanti kita saran Ibu. Bicarakan, boleh. Terima kasih sarannya, Bu. Nanti kita bicarakan lagi sama Pak Kurep dan sama Ibu Kepala. Ya. Ada lagi sarannya, Bu? Itu aja lah apanya. Cukup. Materinya kemana? Materinya ini menjadi anak-anak ke anak-anak tuh materinya materi pelajaran kelas berapa gitu Mas? Ini literasi kan bukan pelajaran itu macam bilang Pak Adi tadi, Bu. Ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta. Berarti secara dia bukan khusus ya. Apa namanya, Bu ya? Lebih ke pemahaman pribadi lah itu, Bu. Pemahaman masing-masing tuh. Pilihan bergandanya itu ada yang kompleks. Oh iya gitu ya. Bu, tadi udah lihat soalnya juga? Udah sebagian agak apa juga yang umum, nampaknya umum. Iya, memangnya Bu, bukan pelajaran matematika, bukan IPA, memang umum itu, Bu. Oh, itu. Coba bisa cari di Pusmenjar itu, Bu. Ibu boleh ikut juga, nggak apa-apa, Bu. Iya ya. Nah, ikut saja nanti biar Ibu bisa tahu juga. Ke anak-anak Ibu memberitahunya soalnya itu. Iya. Anak-anak pun, ya kalau mau tiap hari dicoba pun nggak apa-apa, Bu. Karena itu tanpa batas gitu. Oh iya. Terima kasih deh informasinya. Oke, Bu. Jadi untuk teknis, anak-anak ada yang mau ditanya? Aku jelas-jelasan nggak pandai kali, kok tanya boleh lah, yuk. Halo, anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, cek. Apakah masih ada? Tidak ada. Udah paham? Bu Eni, ini tanya Bu Eni. Ya. Nah, ini saya tanyakan sekali lagi kepada anak-anak semua, apakah ada yang masih belum jelas yang mau ditanyakan? Mumpung Bapak narasumbernya masih bersama dengan kita ini. Oh, udah paham semua orang Bu ini. Ya nampaknya sudah paham semua ya. Masalah pakaian Pak Depi. Pada ujiannya cemana? Baju sekolah atau baju bebas? Apa ceritanya, Bu? Nanti kalau ujiannya sudah mulai itu baju sekolah atau baju bebas? Kalau ujiannya ini sekarang PPKM, kalaupun ke sekolah pakai baju rumah, di sekolah bisa diganti baju sekolahnya, Bu. Nah, itulah anak nggak tahu tuh kan bertanya kayak seperti itu ya kan. Dirinya ya, kan kita share lagi. Ya, nanti kita share kembali ya Ibu Koja di grup. Waktu masalah yang datang kemari, bajunya. Ya kan Bu Pau? Iya. Apa anak-anak supaya tahu ya kan? Iya. Apa bebas. Apa lagi yang mau ditanya nih?
Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk seluruh siswa agar mengisi link absen ya yang sudah di-share ke grup. Yang ngisi absen baru 17 ya. Yang ngisi absen baru 17. Ya, berarti masih ada sekitar 32 lagi ya, 33 lagi. Ya, sekali lagi kepada seluruh siswa saya ingatkan untuk mengisi link absen yang sudah di-share ya. Jadi kira-kira siswa-siswi ada berapa orang yang punya laptop? Banyak nih pasti nih ya. Semua. Oh enggak Aidil enggak ada laptop. Halo, banyak yang punya laptop? Ada, Pak. Ada, Pak. Kan? Nggak punya, Pak. Nah, nggak punya, jangan nangis, nggak apa-apa kalau nggak punya. Ya, Pak. Nah, ini kan mau melengkapi yang ada di lab komputer. Jadi seperti biasa, walaupun syarat itu kemarin UNBK, kita pinjam juga laptop siswa untuk pelaksanaannya karena tidak mencukupi yang ada di sekolah. Boleh kami pinjam nanti kan? Oh, boleh lah, udah cerita boleh kok. Dia berarti setuju itu udah. Pak De, orang ini nggak ada lagi nanya Pak De. Udahlah Pak De, apalagi mau kita jelaskan ya Pak? Halo, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Oh iya, sebelum ditutup, silakan nyalakan kamera semua ya buat dokumentasi ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti udah jelas ya. Silakan nyalakan kameranya buat dokumentasi. Nanti kalau malu nanya di grup, ini malu nanya di sini, silakan aja bertanya di grup. Ya, bagi yang segan nanya boleh nanti langsung ke Bang Depri ya, SMS ya, atau di grup WA. Ada di grup aja, nanti mudah-mudahan dijawab. Oke, sekali lagi minta bantuan buat dokumentasi foto nih. Masih ada yang belum dibuka fotonya. Cindy Aulia, Rizky Arif, Najwa, Rido, Julia. Fotonya. Pak Rahmat tuh, Pak Rahmat. Senyum Pak Rahmat. Ya. Fatih, Apip, Nasution, Muhammad Ragelta Sembiring belum dibuka. Udah. Rahmi. Ya, satu. Siapa ada? Iwan Najmi belum dibuka, Pati belum dibuka, Rido belum, Edi Susanto belum, Bu Hajah Sam. Edi Susanto bisa buka dulu bentar. Najwa Khairani. Salsabila ya. Dewi Novita Sari. Mohon dibuka dulu sebentar. 1, 2, 3. Bentar ya. Bu Nurasia. Oke, bentar. Kolom yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, kolom selanjutnya. Oh, bentar ya. Gak apa-apa yang ada aja aja. 1, 2, 3. Kolom selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Baik, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan atau misalnya ada pertanyaan nanti silakan japri bisa di grup. Dari saya dan Bang Devi cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara ini. Selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ade dan Bapak
Depriandi ya. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat ya untuk seluruhnya. Ya, terutama bagi peserta didik yang nantinya akan mengikuti asesmen ya. Untuk mengetahui sejauh manakah kompetensi minimal ya yang dimiliki oleh seluruh peserta didik. Baik, mohon maaf saya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan dalam membawa acara ini. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Silakan boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom. Syukran jazilan alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.